Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke. Ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan guys. Readingan khusus untuk para kepoers atau yang pengen ngintipin seseorang mengenai keadaan seseorang di 1 minggu ke depan, oke? Kamu bisa zodiak apa saja, nggak masalah ya, all zodiac sign. Dan kemudian yang kamu intipin ini adalah Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Aku akan bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku buat di readinganku ya guys. Dimulai dari Earth sign, diakhiri dengan Water sign ya. Akan lebih bagus kalau kamu intipin dia dimulai dari Moon, kemudian dilanjutkan dengan Ascendant, kemudian yang terakhir adalah Sun. Untuk mencari Moon, Ascendant seseorang ada informasinya guys di website, di internet ya. Pastikan kamu mencari di website yang kredibel. Kamu hanya butuh tanggal, bulan, tahun, kemudian kota kelahiran untuk mencari Moon, tanggal, bulan, tahun, kemudian jam kelahiran untuk mencari Ascendant atau Rising ya. Oke. Kita hanya akan ambil 1 kartu saja, karena kepo itu nggak baik berlama-lama. Kepo yang berlama-lama hanya akan membuat kamu overthinking guys. Dan overthinking mengenai orang lain itu bukan hal yang baik ya. Lebih bagus kamu overthinking tentang dirimu sendiri, tentang masa depanmu, tentang apa yang akan kamu lakukan berikutnya. Kalau kamu otek mengenai itu masih lebih bermanfaat dan berfaedah daripada kamu otek tentang kehidupan orang lain, oke? Oke. Jadi hanya 1 kartu saja, tidak ada kartu klarifikasi dan tidak ada video extended ya. Just like usual, oke? Kita akan pakai deck ini, 2 deck ini secara bergantian. Kita mulai dari Earth sign dulu langsung saja ya, nggak usah lama-lama biar menghemat waktu. Earth sign itu adalah Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Jadi untuk kalian all zodiac sign yang mau kepo sama Taurus, Virgo, Capricorn, kita akan pakai deck yang ini. Kita segera mulai dari Taurus. Untuk kalian yang kepo sama Taurus ya. I call bundle make for all zodiac sign yang kepo sama Taurus. Halo Taurus, ada orang yang kepo sama kamu guys. Kenapa dia mati? Moga kamu memberitahukan sedikit tentang hidupmu selama 7 hari ke depan. Ya, ini dia guys untuk yang kepo sama Taurus ya. Yuk. Transformation, this is the tower guys ya. Taurus akan menyadari sesuatu dan kayaknya telat. Dia menyadari sesuatu dan terlambat begitu ya. Bukannya tidak dikasih tahu atau tidak diperingatkan sejak awal. Taurus, kamu berada di jalan yang salah, atau Taurus kamu melakukan kesalahan begitu. Taurus kembali ke jalan yang benar begitu ya. Ada peringatan dari beberapa waktu sebelumnya, tapi Taurus ini kayak mengabaikan dan kemudian mereka kayak mencoba untuk tidak memikirkan begitu, tidak pengen tahu tentang peringatan tersebut dan jeber. 1 minggu ke depan The Transformation atau kartu The Tower datang. Inilah yang akan membuat Taurus seolah-olah menyadari sesuatu atau menyadari dia telah berbuat salah tapi terlambat guys ya. Minggu yang berat aku lihat untuk Taurus, because this is the tower guys. Tapi setelah 1 minggu ini terlewatkan begitu, maka mudah-mudahan Taurus sudah kembali ke jalur yang tepat ya. Oke. Itu dia untuk Taurus. Kita akan segera lanjutkan untuk Virgo. Halo Virgo, ada orang yang kepo sama kamu. Maukah kamu menginformasikan sedikit tentang kehidupanmu selama 7 hari ke depan? Thank you. Ini dia untuk yang kepo sama Virgo ya guys. Oke. Ada The King of Swords. Virgo lagi malas-malasan guys, lagi bad mood ya. Moodnya tuh nggak bagus banget. Begitulah kalau The King of Swords datang, karena King of Swords itu malas ngapa-ngapain ya, nggak ada semangat ya, lelah, letih. Emotionally unavailable, begitulah The King of Swords. Walaupun males ngapa-ngapain begitu, tapi bukan berarti si Virgo ini nggak tahu harus berbuat apa. No, dia tahu apa yang menjadi let's say
alasan atau penyebab dari permasalahan yang dia hadapi. Dia tahu begitu guys. Cuman dia bukan tipe orang yang sedang suka untuk menjalani atau melakukan solusi untuk keluar dari permasalahannya kayak begitu, oke? Karena The King of Swords ini memang lagi nggak pengen berbuat apapun, dan itu yang membuat si Virgo ini kayak kayak malas melakukan pergerakan apapun, dan ya terlihat anteng-anteng aja gitu ya. Bisa jadi memang orangnya mungkin agak lebih sensitif begitu. Kalau diajak bicara, kemungkinan besar membalas itu lambat gitu ya. Kalau diajak chat juga membalas lambat, ditelepon gak mau ngangkat kayak begitu, oke? Selama 1 minggu ke depan, aku rasa bukan ide yang baik untuk nyenggol-nyenggol Virgo, karena dia bisa saja ngebacok kamu. Oke, kita teruskan untuk earth sign yang ketiga, ada Capricorn. Halo Capi. Ada orang yang kepo sama kamu, Kepi. Kepo sama Kepi. Maukah kamu memberitahukan sedikit tentang kehidupanmu di 1 minggu ke depan? Oke. Ini dia guys untuk kalian yang kepo sama Capricorn ya. Kepo sama Capricorn. Oke, ada kartu rilis guys. This is the Death ya, kartunya Scorpio. Ada yang diangkat, ada beban yang diangkat dari hidup Capricorn ini guys di 1 minggu ke depan ya. Dan beban ini aku rasa cukup lama, bisa jadi dibawa dari tahun lalu dan kemudian akan dilepaskan di 1 minggu ke depan. Bisa jadi 1 minggu ke depan adalah akhir dari masa cicilan mobilnya ya. Kredit pemilikan kendaraan bermotor itu berakhir, cicilan motornya akan lunas begitu, atau cicilan rumahnya lunas, atau tunggakannya lunas, atau let's say misalnya ada pinjol itu selesai di minggu depan begitu guys. Ada yang membuat si Capricorn ini akan gini, bukan hanya sekedar masalah uang-uangan ya guys, tapi bisa jadi tugas yang menumpuk di beberapa minggu sebelumnya nggak kelar-kelar. Ada special project yang dijalankan sekitar 3-6 bulan akan selesai di minggu depan begitu ya. Capricorn akan berusaha enjoy karena dia telah terlepas dari ikatan atau beban yang berat dari beberapa waktu sebelumnya, dan 1 minggu ke depan dia akan enjoy sekali, happy, senang guys ya, rilis. Dan aku lihat pencapaiannya bagus ya. Jadi bukan beban yang lepas dalam keadaan loss begitu, bukan ya, tapi tahu ya dalam keadaan loss. Misalnya kita terlilit utang, mau nggak mau kita harus jual barang dengan harga murah, nah itu loss. Kita terbebas dari utang, tapi kan kita kehilangan atau rugi begitu. No, bukan seperti itu. Rilis yang aku rasakan untuk Capricorn ini adalah kemenangan, karena this is the Rising Phoenix ya guys. Victory ya. Dia lepas dari beban atau yang berat-berat, tapi dalam keadaan menang. Oke. Oke, berakhir sudah untuk Earth sign. Kita akan segera lanjutkan ke Fire sign guys. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Halo untuk kalian yang kepo sama Fire sign, silakan mendekat guys. Kita akan mulai dari Aries dulu ya. Angels call on the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang kepo sama Aries. Halo Aries. Maukah kamu membagi tahu sedikit tentang kehidupanmu selama 1 minggu ke depan? Oke. Ini dia guys untuk yang kepo sama Aries. Oke, cepat banget. Ada the Five of Wands guys. Aries kayak merasa tertekan, menderita gitu. Dia melakukan sesuatu tapi dia tidak ingin melakukannya begitu ya. Dia mengatakan sesuatu tapi sebenarnya dia tidak ingin mengatakannya. Dia bertindak seolah-olah ikhlas padahal tidak ikhlas kayak begitu ya guys. Kayak ada yang mengintimidasi, ada yang menekan dia sehingga tidak ada kebebasan, dan dia kayak terpaksa dalam menjalani 1 minggu ke depan ya. Sangat terbebani, terintimidasi, dan tertekan dalam menjalani 1 minggu ke depan. Benar-benar tidak bisa enjoy ya. Entah kenapa guys, aku ngerasa Aries ini kayak nggak punya pilihan lain katanya ya. Ya mau nggak mau harus begini Ray, katanya begitu, harus aku jalanin aja. Aku nggak punya pilihan. Aku memang harus melakukan ini, kayak begitu guys ya. I have to do this, I must do this. Aku tidak punya pilihan lain. Tapi for your information, mereka itu melakukannya dengan tidak ikhlas atau dengan setengah hati atau penuh dengan tekanan ya. Bullshit guys, no bullshit ya. Entah kenapa kalau kamu mau nanya pendapat aku, benar nggak sih Ray gitu, nggak ya. Five of Wands ini minor arcana, artinya si Aries-nya yang membuat dirinya berada dalam situasi itu.
Sebenarnya dia bisa tidak perlu menjalani itu. Dia bisa tidak perlu menjalani sesuatu dengan tidak ikhlas. Kalau dia mau, ya artinya tidak perlu dilakukan guys. Kalau memang nggak suka ya jangan dilakukan. Karena Five of Wands ini adalah kartu kebebasan manusia, Aries yang memilih. Kenapa? Karena Aries tidak mau melihat option, malas untuk melihat option. Jadi seolah-olah tidak ada pilihan lain ya. Tapi biarlah Aries berpikir seperti itu. Ini hidupnya dia guys, oke. Kita akan teruskan untuk fire sign yang kedua, ada Leo. Halo Leo. Ada orang yang kepo sama kamu Leo. Maukah kamu bagi tahu sedikit tentang kehidupanmu selama 1 minggu ke depan? Terima kasih. Oke, ini dia Leo. Ada the Seven of Wands guys. Leo ketakutan aku lihat ya. Ketakutan yang tidak perlu. Oke, karena the Seven of Wands ini adalah insecurity with no reason guys. Terlalu banyak memikirkan hal yang aneh-aneh ya. Terlalu banyak membayangkan hal-hal yang nggak perlu. Look at this one. Sebenarnya Leo itu nggak perlu takut karena ada angel di belakang dia. Dia berperang tidak sendirian. Kalaupun dia berperang, tongkat di Wands ini guys adalah simbol dari kesaktian ya. Bayangkan dia punya 7 tongkat sakti dan 1 perisai. Apapun yang dia takutkan sebenarnya itu tidak beralasan. Tapi ya begitu, dalam 1 minggu ke depan Leo akan ketakutan ya. Apapun yang kamu ingin lakukan, hey kepoers, berkaitan dengan Leo, dia kan sangat defensif sekali. Dia hanya akan mementingkan dirinya saja di 1 minggu ke depan. Kalau omongan kamu kemungkinan besar akan menyakiti hatinya atau menakuti dia akan memblokir kamu. Karena Seven of Wands ini pun adalah kartu blockage. Inilah kartu orang yang memblokir WA seseorang guys ya. Inilah kartu orang yang memblokir orang lain di sosial medianya. Jadi kalau memang niat kamu adalah agresif ya, kamu pengen nyosor ini si Leo di 1 minggu ke depan, ini bukan waktu yang tepat. Leonya itu lagi banyak takutnya gitu deh ya. Kalau kamu adalah seorang sahabat Leo, kamu bersahabat baik dengan si Leo ini dan dia percaya ke kamu begitu, kamu tolong sampaikan ke dia ini. Silakan di screenshot ya. Jadi hai Leo, kalau kamu takut, look at this one. Kamu boleh takut, tapi lihat yang di belakangmu, siapa yang berjuang untukmu, siapa yang menjagamu, kayak begitu. Silakan di screenshot ya guys, tolong sampaikan pesan ini ke Leo. Karena Leo perlu mendengarkan ini, ketakutan dia tidak beralasan, oke? Terima kasih guys, kita akan segera lanjutkan untuk Sagittarius, fire sign yang terakhir. Halo Segi. Ada orang yang kepo sama kamu Segi. Maukah kamu menginformasikan sedikit tentang kehidupanmu di 1 minggu ke depan? Terima kasih Segi. Segi bum bum. Now, 1 saja. Ya, ini dia guys. Untuk Sagittarius, yang kepo sama Sagittarius ya, ada the Eight of Cups. Sagittarius ready to go guys. Sagittarius akan meninggalkan sesuatu yang menurut dia masih prospektif, tapi demi sesuatu yang lebih baik ke depannya. Oke. Sagittarius ini memang dari beberapa readingan tunggal mereka pun guys, baik di romance ataupun di kepo di urgent message minggu lalu, aku lihat memang Sagittarius lagi dihadapkan dengan banyak pilihan, dan pilihan-pilihan itu adalah pilihan-pilihan yang menyenangkan guys ya. Jadi Sagittarius di 1 minggu ke depan ini yang kolektif aku lihat akan meninggalkan sebuah pilihan yang sebenarnya adalah berkilauan atau golden begitu untuk mendapatkan yang lebih baik. Sagittarius akan put a risk ya, kayak bersedia untuk menanggung resiko dengan meninggalkan yang sudah pasti untuk mencari sesuatu yang masih belum pasti tapi prospeknya lebih besar. Kenapa? Karena memang Sagittarius orangnya pede banget, lagi sangat-sangat percaya diri di 1 minggu ke depan dengan tindakannya, dengan aksinya ya, dan dia juga percaya diri dengan kemampuannya. This is a nice the situation, dan the Eight of Cups itu memang bukan kartu jelek guys, itu kartu yang optimis mengenai masa depan yang lebih baik. Ya. Banyak Sagittarius yang akan membuat keputusan rumit dan beresiko tinggi untuk meraih sesuatu yang lebih besar di near future. Oke. Selesai sudah guys untuk fire sign, kita akan segera lanjutkan ke air sign ya. Ada Libra, Gemini dan Aquarius di sini. Aku tak shuffle kartunya dulu ya guys. Halo.
Untuk kalian yang kepo sama air sign, silahkan mendekat guys. The Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign yang saat ini sedang kepo dengan Libra. Halo Libra, ada orang yang kepo sama kamu Libra. Maukah kamu bagikan sedikit informasi tentang dirimu? Ya, ini dia untuk kalian yang kepo sama Libra ya guys. Ada the Queen of Pentacles. Aku rasa Libra akan membenahi hidupnya guys, membuat plan-plan baru selama 1 minggu ke depan mengenai kehidupannya ya. Libra bukan 100% move on dari sebuah kejadian di masa lalu. Bukan, ya. Artinya dia tuh bikin new plan itu bukan karena dia benar-benar membuka lembaran baru, bukan. Tapi kayak sedang menyesuaikan keadaannya sekarang. Mengubah sesuai rencana-rencananya sesuai dengan keadaannya sekarang. Dan keadaannya sekarang itu lebih ke arah gantung aku lihat guys. Oke, let's say misalnya dia itu adalah seorang pebisnis, Libranya begitu, dan kemudian bisnisnya ini belum menunjukkan kemajuan guys. Dan rencana-rencana lama sudah tidak bisa diterapkan menurut dia karena bisnis itu tidak menunjukkan perkembangan. Dan kemudian dia akan mengubah rencana-rencana yang sudah ada dengan rencana-rencana baru. Kayak begitu ya analoginya supaya kalian paham seperti apa. Jadi ini kayak manuver, oke. This is like a maneuver untuk Libra dalam menghadapi masa depannya. 1 minggu ke depan dia akan membuat perubahan-perubahan besar dalam hidupnya. Mengubah rencana-rencana besar dalam hidupnya. Even ada kepercayaan diri di situ, tapi tetap saja guys, yang namanya mengubah rencana, udah tahu ya gimana rasanya, pasti galau banget lah ya. Karena kita kan harus sambil mengingat bahwa rencana yang lalu itu tidak berhasil kayak begitu. Oke. But they will be fine because they are queen. Mereka akan baik-baik saja. Kecuali tadi ini Knight of Pentacles atau Page of Pentacles, kemungkinan besar ya gimana gitu ya. Tapi mereka adalah queen di sini ya. Mereka mampu untuk melakukan itu. Oke. Kita teruskan untuk Gemini. Untuk kamu yang lagi kepo sama Gemini, halo Gemini. Ada orang yang kepo sama kamu Gemini, maukah kamu kasih tahu sedikit tentang kehidupanmu di 7 hari ke depan? Terima kasih. Oke guys, yang kepo sama Gemini. Oke, ada the Three of Cups, ada perayaan ya yang berkaitan dengan persahabatan, pertemanan begitu. Kamu mungkin akan melihat Gemini ketemu dengan teman-teman lama ya. Gemini akan kelihatan ngupload foto di sosial media dengan teman-teman. Bisa jadi teman masa kuliah, bisa jadi teman nongkrong dia, bisa jadi teman kantor dia, bisa jadi keluarganya. Because the Three of Cups is celebration not related to romance ya. Jadi antara dia jomblo di 1 minggu ke depan atau sedang tidak ingin bersama pasangannya. Untuk kalian yang kepo ya dalam hal romance tentang Gemini, dia lagi nggak pengen dekat dengan pacarnya, dengan tunangannya, atau dengan suaminya, atau dengan istrinya. No, dia tuh kayak menjauhkan diri, mencari kebahagiaan dari sisi lain ya. Biasanya kalau begitu keadaannya lagi ada masalah guys. Jadi kalau kamu kepo dengan Gemini dalam hal romance, berarti dia lagi ada masalah sama partnernya ya. Karena itulah dia memilih untuk menjauh supaya tidak lebih banyak masalah yang terjadi dan mencari kesenangan di tempat lain dengan cara yang lebih sehat tentunya ya guys, dan bersama sahabatnya atau bersama koleganya, bersama keluarganya. Oke. Gemini akan baik-baik saja karena the Three of Cups ini bukanlah kebahagiaan semu. The Three of Cups ini the real happiness ya. Bukan semu, itu benar-benar happy, tapi dengan cara yang berbeda. Dan congratulations untuk Gemini yang sudah berhasil menemukan bagaimana caranya to stay happy atau menjadi bahagia tanpa harus bergantung ke satu sumber. Kayak begitu guys, oke? Kita akan lanjutkan untuk air sign yang terakhir, ada Aquarius. Halo. Aquarius, ada yang kepo sama kamu guys. Maukah kamu bagi tahu sedikit tentang kehidupanmu selama 1 minggu ke depan supaya mereka nggak kepo lagi? Oke, ini dia guys Aquariusnya. Badan aku tiba-tiba menghangat guys. The Wise Counselor. Oke. Ini adalah kartu meminta petunjuk, meminta saran. Ini Hierophant ya guys. Di deck konvensional this is Hierophant. Bisa jadi
Aquarius akan membutuhkan bantuan untuk kayak apa ya? Nasihat ya, nasihat dan meminta nasihat dari orang yang menurut dia qualified, bisa jadi dari orang tua atau senior sepuh ya, bisa jadi dia mendatangi pamannya atau neneknya yang jauh di kampung yang udah tua banget dan kemudian minta nasihat tentang pernikahan misalnya begitu, atau dia minta nasihat tentang apa yang akan dia lakukan karena sebentar lagi akan menikah. Kan ini kan Hierophant begitu ya guys. Kalau ini tidak berkaitan dengan pernikahan, dia hanya ingin meminta nasihat, advice in general, karena saat ini dia sedang bingung atau kehilangan arah guys ya, si Aquariusnya, dan pengen sekali ada yang bisa memberikan pencerahan ke dia supaya dia bisa punya pegangan untuk melangkah ke depan kayak begitu. Kalau kamu adalah Hierophant in this case, kamu merasa mampu untuk membantu Aquarius, kamu tahu dia lagi dalam masalah dan dia butuh teman curhat atau teman mendengarkan masalahnya atau yang bisa ngasih solusi ke dia. This is the right time untuk mendekati Aquarius dan memberitahukan ke dia atau menunjukkan langsung ke dia kalau kamu itu bisa membantu dia ya. Dia akan sangat membutuhkan bantuan kalian guys untuk yang kepo sama Aquarius, oke? Ini tidak mendesak tapi membuat Aquarius mengambang. Masalah yang terjadi pada Aquarius ini sedang tidak apa ya istilahnya guys, sedang tidak memojokkan dia yang sampai deadline-nya sebentar lagi, enggak. Tapi masalah ini kronis dan membuat si Aquariusnya mengambang kayak begitu ya. Dan dia akan sangat open dengan nasihat-nasihat. Dia akan sangat-sangat terbuka dengan masukan-masukan. Dan dia akan langsung tahu siapa yang Hierophant, siapa yang bukan. Dia akan tahu siapa yang qualified menasihati dia dan siapa yang bukan. Tapi dia akan selalu open untuk yang mau membantu dia atau memberi saran kepada dia, oke? Kita akan teruskan untuk water sign guys, karena Aquarius telah mengakhiri air sign. Water sign adalah Cancer, Scorpio, dan Pisces. Aku tak shuffle decknya dulu guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancer, Scorpio, and Pisces. Kita akan mulai dari Cancerian dulu ya guys. Halo Cancer. Ada orang yang kepo sama kamu Cancer. Maukah kamu kasih tahu sedikit tentang kehidupanmu di 1 minggu ke depan? Terima kasih Cancer. Untuk kalian yang kepo sama Cancer guys, here we go. Cancer gak suka aku banyak ngomong, aku diam dulu ya. Oke, the Fool. Cancer akan merealisasikan hal baru dalam hidupnya kayak begitu ya guys. Bisa jadi dia akan masuk ke pekerjaan baru, pindah kantor gitu, atau dia akan memulai bisnis baru bisa jadi, atau dia akan pindah rumah, pindah kos-kosan, pindah kontrakan di 1 minggu ke depan. The Fool ini adalah starting a new beginning from zero, dari nol. Oke, jadi nggak ada cerita kembali. Let's say misalnya kalau ini tentang pindah rumah begitu, dia kembali ke rumah yang pernah ditinggali dia sebelumnya, enggak gitu ya. Atau kalau dia cari kos-kosan, pindah kos-kosan, dia kembali ke kos-kosan lama, bukan ya. Ini kos-kosan baru, oke, kos-kosan yang menurut dia menarik sekali atau menyenangkan sekali atau apalah ya istilahnya, efektif, efisien untuk sesuai dengan kebutuhan dia kayak begitu ya. Bukan hanya sekedar itu guys, tapi memang ada rencana di dalam hidup Cancerian ini akan segera dia jalankan di 1 minggu ke depan. Bisa jadi meninggalkan orang, bisa jadi menemui orang yang baru, bisa jadi welcoming a new person in their life, atau say goodbye to old person bisa jadi ya. Tapi dia akan sangat excited sekali dengan the new beginning ini. Even dia belum tahu harus berbuat apa, tapi dia akan merasa sangat happy atau enjoy guys dengan yang baru ini, kayak memberikan pengalaman baru kayak begitu ya, kayak memberikan kesempatan yang baru. Yang dulunya mungkin dia bolak-balik menggunakan jalan yang sama untuk kembali ke kontrakannya yang lama begitu, maka di 1 minggu ke depan ketika dia pindah kontrakan baru akan menyenangkan sekali mengambil jalur yang berbeda. Yang dulunya harus ke utara, sekarang dia akan ke selatan kayak begitu guys ya. Penuh dengan hal-hal menarik aku lihat di 1 minggu ke depan untuk kehidupan Cancerian, tapi menjalani yang baru-baru ya guys. Oke. Kita akan segera teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Halo Scorpio.
Ada orang yang kepo sama kamu, Scorpio. Maukah kamu membagi tahu sedikit tentang hidupmu selama 1 minggu ke depan? Terima kasih. Ini dia guys, untuk kalian yang kepo sama Scorpio. Oke, ada the card to the Five of Cups. Scorpio akan kecewa, aku lihat guys, karena yang dia terima itu berbeda dengan apa yang dia harapkan ya. Mungkin dia put effort yang cukup besar mengenai suatu hal tertentu di beberapa waktu sebelumnya, dan dia berharap banyak gitu, atau harapannya tinggi gitu, bahwa hasilnya akan menyenangkan atau hasilnya seperti yang dia inginkan. Ternyata tidak begitu guys. It turns out different. Let's say dia mungkin bikin sebuah strategi dalam mengerjakan tugasnya di kantor begitu kan. Kayak misalnya aku akan lembur 2 jam sehari supaya hanya dalam 5 hari kerjaan aku beres begitu. Aku nggak perlu begadang atau nggak perlu masuk di weekend begitu. Ternyata terot, tidak seperti yang dia perkirakan ya. Kerjaan itu bisa jadi lebih banyak dari yang dia perkirakan, dan even dia sudah lembur 2 jam setiap hari, ternyata weekend pun dia masih harus kerja kayak begitu guys ya. Kalau bukan tentang pekerjaan, yang jelas ada yang mengkhianati di luar ekspektasi. Mungkin dia berharap seseorang bisa jujur ke dia, ternyata seseorang tersebut malah bohong ke dia. Mungkin dia berharap bahwa akan ada bantuan dari orang yang pernah dia bantu sebelumnya, tapi ternyata ketika dia membutuhkan bantuan, yang pernah dia bantu itu sama sekali tidak mau membantu dia. Kuciwa istilahnya ya guys, in general, oke? Jangan buat si Scorpio ini tambah kecewa. Kalau kamu berencana untuk mengecewakan dia di 1 minggu ke depan, this is not the right time guys. Silakan ditunda. Oke, tapi kalau kamu bisa membantu kayak bisa menghibur dia dalam kekecewaannya ini, dia akan sangat mengapresiasi kamu mendekati hidupnya di 7 hari ke depan, oke? Oke guys, kita akan lanjutkan untuk water sign yang terakhir. Ini adalah kartu untuk Pisces. Halo Pisces. Ada orang yang kepo sama kamu Pisces. Maukah kamu kasih tahu sedikit tentang kehidupanmu di 7 hari ke depan? Terima kasih Pisces. Ini dia guys, untuk kalian yang kepo sama Pisces ya. Ya. Oke, Ten of Pentacles. Ini harapan yang menjadi kenyataan ya guys. Wish fulfillment, kebahagiaan yang hakiki. This is family time too, ya, berkumpul kembali bersama keluarga 1 minggu ke depan. Bisa jadi keluarga inti atau keluarga jauh ya guys. Keluarga inti itu adalah kalau misalnya Piscesnya itu sudah berkeluarga, sudah menikah begitu, ya dia akan berkumpul bersama istrinya atau berkumpul bersama suaminya sama anak-anaknya, akan spend quality time with the family kayak begitu guys. Mungkin pergi liburan atau mungkin pergi makan bersama gitu ya, atau merencanakan banyak hal dalam 1 minggu ke depan, atau merencanakan vacation untuk next month, tapi di planning di 1 minggu ke depan kayak begitu. Family time aku lihat di sini ya. Jadi kalau kamu adalah selingkuhannya Pisces ya, yang lagi kepo sama Pisces ini, aku rasa 1 minggu ke depan bukan waktu yang tepat untuk menghubungi Pisces, karena dia lagi sibuk dengan keluarganya ya. Dan sebagai pihak ketiga, kamu tahu itu hal yang biasa terjadi. Kamu sudah tahu duluan konsekuensi yang terjadi ketika menjadi pihak ketiga. Itu untuk sebagian guys dari kalian yang lagi kepo sama Pisces dan kalian adalah pihak ketiganya ya. Yang jelas intinya Pisces ini hanya akan mengutamakan keluarganya di 1 minggu ke depan, tidak ada yang lebih penting dari itu. Oke, dan dia akan spend quality time and feel the true happiness with the family. Dia akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati itu bersama keluarga, oke? Oke guys, sudah terbuka 12 kartu untuk 12 zodiak yang sedang kalian kepoin saat ini, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya. Seperti yang selalu aku bilang, setiap kali bikin readingan kepoers, kepo itu nggak baik berlama-lama karena hanya akan merugikan dirimu sendiri. Jadi sudah ya, kita cukupkan saja readingan kepo untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kepo 1 menit berikutnya. Thank you very much. Dadah.